Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Malam ini kita bertemu lagi dalam program doa malam Jemaat Tebes. Dan pada saat ini kita akan ada bersama-sama di dalam puji-pujian dan perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu maka kita akan mengawali segala sesuatu dengan doa. Karena itu mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, kami sangat bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah yang kami terima dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan kepada kami akan kasih karunia-Mu. Engkau memberikan kepada kami hati yang senantiasa mampu untuk menunjukkan akan kasih kepada sesama kami, dan kasih Tuhan juga hidup di dalam hati kami. Karena itu ya Tuhan, pada malam ini kami ingin untuk senantiasa mengangkat dan menikmati akan puji-pujian kepada Tuhan. Dan kami juga senantiasa menginginkan agar suara Tuhan senantiasa berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah lewat program doa malam kami yang kami senantiasa lakukan pada hari Selasa dan pada hari Jumat, kami percaya bahwa kami berjauhan, tetapi Tuhan senantiasa mempersekutukan kami. Inilah doa kami Tuhan, demi anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
sebab Yesus sertaku. Bapak Mama Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan sama-sama masuk dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Karena itu, mari kita sama-sama menghadap dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, firman-Mu senantiasa memberikan kepada kami akan pengetahuan dan kekuatan yang baru. Firman-Mu senantiasa menegur kami, firman-Mu juga menasihati kami, agar kami senantiasa dapat dengan bijaksana menjalani akan setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah akan perenungan kami pada malam ini. Inilah doa kami ya Tuhan, demi anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Habakuk. Habakuk 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-20. Habakuk 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-20. Penghukuman atas para penindas. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan dengan kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia dan untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaan-Mu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan berkatalah kepada sebuah batu bisu, bangunlah, masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak
ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan selalu dan senantiasa yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Salam Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, yang sementara bersama-sama dengan kami dalam program doa malam pada saat ini. Bapak Mama sekalian, Allah tidak pernah berkehendak atau berkenan, atau juga Allah tidak pernah rela kalau manusia itu senantiasa hidup bahkan tekun di dalam dosa. Allah senantiasa memiliki akan satu kegelisahan ketika manusia mulai belajar untuk tekun dan tinggal dalam dosa. Oleh karena itu maka Allah akan melakukan apapun juga supaya manusia dapat kembali kepada jalan yang benar. Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kaitan dengan bacaan kita pada malam ini, di mana kalau kita melihat bahwa Habakuk adalah seorang nabi yang Tuhan utus untuk memberitakan akan suatu peringatan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan kita mengetahui bahwa pada waktu itu raja daripada bangsa Yehuda adalah Yoyakim yang merupakan anak daripada Raja Yosia. Mereka melakukan akan begitu banyak ketidakadilan. Kalau kita membaca dalam kitab Habakuk 1 ayat 4, di situ dibilang begini, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar itu. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Yang terjadi adalah adanya suatu penindasan daripada pemerintah kepada rakyatnya sendiri. Mereka senang melakukan akan berbagai kejahatan kepada rakyatnya. Bahkan mereka melakukan akan begitu banyak penindasan-penindasan. Dan itulah yang Allah tidak kehendaki kepada bangsa Israel. Karena itu Bapak Mama sekalian, lewat Nabi Habakuk dikatakan bilang begini, Tuhan akan membangkitkan orang-orang Kasdim untuk menghukum akan bangsa Israel. Bapak Mama sekalian, Nabi Habakuk mempunyai satu kegelisahan besar. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau harus menggunakan orang Kasdim yang terkenal dengan garang dan tangkas untuk membunuh? Bapak Mama sekalian, kita bisa lihat bahwa sebenarnya Tuhan senantiasa setia dan memperhatikan akan kehidupan manusia. Ketika manusia berada dalam kejahatan, Tuhan ada dan Tuhan memperhatikan. Ketika manusia berada dalam dosa, Tuhan juga memperhatikan. Ketika manusia berada dalam berbagai situasi dan kondisi pergumulan, Tuhan senantiasa memperhatikan. Itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Karena itu pada ayat 7, Habakuk menulis bilang begini, bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Orang-orang Kasdim yang akan datang, yang dipakai oleh Tuhan untuk mendidik akan umatnya sendiri, supaya umatnya sendiri dapat sadar akan segala pelanggaran dan dosa-dosa. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Allah tidak pernah menghendaki untuk kita senantiasa tinggal dalam dosa. Karena itu saya selalu bilang bahwa kita tidak bisa menggunakan alasan kelemahan-kelemahan kita supaya kita senantiasa tinggal dalam dosa. Bertobatlah. Makanya senantiasa Yesus bilang, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dosa tidak bisa menguasai manusia. Karena kuasa dosa itu akan memisahkan Allah dengan manusia. Bahkan kuasa dosa itu bisa merusak hubungan antara Allah dengan manusia. Bahkan rancangan Allah menjadi gagal dalam diri manusia karena dosa itu.
Pak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Karena itu Habakuk menyampaikan kepada pemerintah-pemerintah pada waktu itu, kepada raja, bahkan kepada seluruh masyarakat, kepada orang-orang Yehuda. Di situ dengan tegas dan dengan keras dia bilang begini, bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Orang yang senang menikmati akan keuntungan daripada kelemahan-kelemahan orang lain. Korupsi, nepotisme dan segala macam suap itu menjadi satu tantangan besar. Sekarang banyak hal yang kita alami. Banyak orang lebih senang main judi, duduk di rumah, menghabiskan banyak waktu, cakar segala macam apa semua. Banyak orang lebih senang menghayal, besok kalau beta kaya na baik. Dia belum usaha, dia bayangkan dia kaya. Banyak orang lebih senang duduk dan menghayal, membuang-buang akan segala waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Banyak orang lebih senang menindas akan sesamanya. Bahkan banyak orang lebih senang merasa bahwa dia lebih hebat daripada orang lain. Ambil contoh misalnya ada kasus tanah. Itu hanya karena masalah geser-geser tanah saja. Satu datang mengaku dia punya dan semua. Bapak Mama sekalian, cobalah kita menyadari bahwa kita semua ini adalah utusan-utusan Tuhan yang tinggal dalam dunia ini dan kehidupan kita sementara. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu maka Habakuk juga menuliskan di situ. Dia bilang begini, karena engkau telah mencara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan mencara engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Hati manusia telah condong kepada harta dan kekayaan. Dia tidak melihat sesama manusia sebagai bagian daripada dirinya, tapi dia melihat manusia sebagai mangsa. Dia pun istilah bilang begini, siang makan apa, malam makan siapa. Dia pun istilah begitu. Yang Tuhan mau peringatkan kepada bangsa Yehuda lewat Habakuk, yaitu mereka harus berbalik daripada jalan mereka. Bahkan pada ayat 9 dia bilang begini, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Apa artinya Bapak Mama? Kalau mereka mengambil akan barang-barang yang haram, hasil rampasan itu untuk mulai beli susu, beli segala macam untuk keperluan rumahnya, maka dia sementara menanam akan suatu kebinasaan di dalam kehidupan rumah tangganya itu. Bapak Mama sekalian, memperoleh sesuatu daripada hasil kejahatan, dari sesuatu hal yang tidak halal, dari korupsi, dari berbagai pemerasan yang kita lakukan itu, kemudian kita membeli beras, kemudian kita pakai dan makan segala macam, itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan coba-coba, karena apa yang kita ambil itu bukan milik kita. Apa yang kita rampas itu bukan milik kita. Jangan memasukkan akan barang-barang yang haram itu ke dalam rumah tangga kita. Pak Mama sekalian, kita ketika satu keluarga akan membentuk rumah tangga, maka mereka diberkati dalam pemberkatan rumah tangga. Mereka diberkati, mereka dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu maka dalam membangun akan kehidupan rumah tangganya, maka mereka harus menggunakan akan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, termasuk jerih payah dan jerih keringatnya yang dia hasilkan daripada setiap kerja keras. Bapak Mama sekalian, Habakuk, Tuhan menyampaikan kepada Habakuk supaya Habakuk kasih tahu bangsa Israel seperti itu. Jangan coba-coba engkau
membiayai akan rumah-rumahmu, atau keluargamu, atau kehidupan rumah tanggamu dengan barang-barang yang haram. Karena itu akan merusak kehidupan rumah tangga. Bahkan pada ayat 10, dia bilang begini, kalau engkau menggunakan itu semua, engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu. Itu jelas Bapak Mama sekalian. Jadi jangan harap bahwa itu semua yang terjadi, itu semua semacam uang gampang, apa semua segala macam. Tidak. Tuhan lebih menghargai akan setiap berkat. Dan Tuhan akan memberkati setiap berkat yang kita dapat daripada setiap keringat dan jerih lelah kita. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan bilang begini, sebab kalau itu terjadi, maka tembok dan balok dan rangka rumah pun akan menjadi saksi bahwa apa yang kita peroleh itu bukan sesuatu hal yang berasal daripada Tuhan, tetapi berasal daripada sebuah pemerasan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Karena itu ayat 12 bilang begini, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Celakalah orang yang mengorbankan orang lain demi kepentingan dan keuntungannya. Celakalah dia. Bahkan dengan menggunakan ketidakadilan. Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Karena itu Habakuk bilang begini, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Bapak Mama sekalian, Tuhan menghukum manusia karena manusia jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah punya maksud untuk menghancurkan manusia, tetapi yang Tuhan kehendaki adalah manusia mempunyai keputusan untuk meninggalkan dosa. Dan dengan keputusan meninggalkan akan dosa itu, disitulah Tuhan memulihkan akan manusia. Mama sekalian, ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus tidak pernah bilang begini, kita harus menggunakan persembahan-persembahan seperti yang dulu dalam perjanjian lama itu dilakukan. Tetapi cukup dengan pengakuan, ikutlah aku, ikutlah Yesus, mengaku akan segala beban-beban kehidupan. Jangan simpan itu beban. Jangan kredit itu beban juga. Kadang-kadang orang suka kredit beban. Ini minggu mengaku sepotong, besok mengaku sepotong, lusa mengaku sepotong. Serahkan semua itu beban kepada Tuhan. Kalau kita kecewa, berdoalah kepada Tuhan. Kalau kita sementara menghadapi akan kehidupan rumah tangga yang begitu sulit, serahkan kepada Tuhan. Supaya yang kita nikmati itu adalah jalan-jalan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita mampu mendapatkan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Bapak Mama sekalian yang Tuhan kasihi, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita, coba kita kembali untuk berdoa kepada Tuhan. Kita kembali untuk memahami bahwa begitu besar akan kasih Allah bagi kita manusia. Allah menghukum kita untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah berjalan salah. Maka kembalilah kepada Tuhan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Karena itu ayat 15 bilang begini, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah. Yang pertama, kalau kasih minum sesama dengan hati yang tidak tulus. Yang kedua, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Hidup dalam kemabukan untuk mempermalukan dirinya sendiri. Bapak Mama sekalian, Tuhan menjadikan manusia itu mulia. Maka salah satu tujuan iblis yaitu merusak akan kemuliaan Allah dalam diri manusia. Bapak Mama berharga, saya berharga di hadapan Tuhan. Coba kita semua di rumah, kita sebut Tuhan, saya berharga di hadapan Tuhan.
Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Karena itu ayat 16 bilang begini, telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan. Dia mengenyangkan dirinya dengan kepuasan. Bahkan kehormatan itu tidak lagi dimiliki olehnya. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaan. Tuhan akan mengambil kembali akan kepercayaannya daripada manusia. Diganti dengan sebuah kehinaan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kitab Habakuk juga menegaskan bahwa celakalah mereka yang percaya kepada berhala-berhala, suka berbicara dengan patung dan segala macam, percaya kepada berbagai macam roh. Tetapi ayat 20 dibilang begini, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Bapak Mama sekalian, saudara-saudara Tuhan Yesus kasihi. Ada satu kata yang harus kita renungkan. Dia bilang begini, berdiam. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Lepaskan semua kesibukan yang ada. Dan cobalah berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Bercakap-cakaplah dengan sungguh dengan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan yang merancang kita, Tuhan yang membentuk kita. Dan dalam kehidupan kita ada kemuliaan Tuhan. Hidup penuh dengan berbagai persoalan. Hidup penuh dengan berbagai tantangan. Tapi tantangan-tantangan itu tidak akan menguasai dan tidak akan melebihi daripada kuasa Tuhan. Persoalan kehidupan, persoalan keluarga mungkin ada begitu banyak. Anak sakit, ada begitu banyak terjadi, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam pergumulan kita. Terjadi pembengkakan akan kebutuhan-kebutuhan. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan dalam pembiayaan rumah tangga. Tapi itulah kenyataan kehidupan. Tuhan juga memberikan kepada kita hikmat untuk bagaimana kita mampu bertahan dalam dunia ini. Cobalah berdoa kepada Tuhan. Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Setiap pagi kita berdoa bilang, Tuhan, hari ini saya mau melayani keluarga saya. Saya mau pergi bekerja. Saya mau pergi melayani akan masyarakat. Selesai berdoa, pergi dan kerjakan itu. Ada satu kata-kata bilang begini. Kerjakanlah apa yang kita sudah doakan. Jangan supaya berdoa as persoalan kerja. Itu soal. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Jadikanlah rumah kita, tempat kita di mana kita berada. Disitulah Allah mendidik kita. Di situ Allah akan mendisiplinkan kita. Disitulah Allah juga akan menegur kita. Tapi di tempat itu jugalah Allah akan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Bapak Mama sekalian, kalau seorang anak berbuat kesalahan, kemudian orang tua tegur, itu adalah suatu kebahagiaan. Demikian pula kehidupan manusia. Ketika kita melakukan akan satu kesalahan, kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita belajar untuk dikoreksi oleh firman Tuhan dalam kerendahan hati. Maka disitulah Allah sementara memperbaharui kehidupan kita. Bapak Mama sekalian Tuhan Yesus kasihi, kasih Allah senantiasa ada di dalam seluruh kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Mama sekalian. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Bapak jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, karena pada malam ini kami kembali belajar bahwa sesungguhnya kasih Allah itu sempurna dalam kehidupan kami. Bahkan ketika Engkau menegur kami, Engkau mendidik kami, bahkan ketika kami harus mengalami akan setiap pergumulan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan, dalam kekecewaan kami, dalam berbagai lika-liku kehidupan dan kesulitan kami, sesungguhnya di situ ada kasih Allah yang besar dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, ketika Allah menghukum akan kami sebagai manusia, itu sebagai tanda bahwa Tuhan tidak menghendaki
untuk kami hidup di dalam berbagai kedagingan kami dan dosa-dosa kami. Karena itu ya Tuhan, ketika kami berjuang dalam seluruh pergumulan kehidupan kami setiap hari, kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan kehidupan. Tetapi firman-Mu senantiasa mengingatkan kami, untuk kami senantiasa berpegang teguh kepada kasih Tuhan. Untuk kami senantiasa menyerahkan akan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami ada dalam kesulitan, ketika kami berada dalam duka, ketika kami berada di dalam suka, ketika kami berada di dalam kesakitan sekalipun, bahkan kegagalan sekalipun ataupun kekecewaan, ajarlah kami untuk kami memandang itu semua dengan kasih-Mu, bahwa sesungguhnya lewat setiap peristiwa kehidupan yang kami alami, ada kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan inginkan untuk kami rasakan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya Allah sementara mendidik kami supaya kami senantiasa tetap di dalam kasih dan kehendak. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, hamba berdoa bagi jemaat-jemaat yang berada di rumah. Mereka sementara mengangkat akan hati mereka kepada Tuhan. Mereka sementara memohon akan pertolongan Tuhan. Mereka sementara memohon akan anugerah Tuhan. Mereka sementara bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berkatilah akan seluruh jemaat Tuhan yang sementara berdoa kepada Tuhan. Mereka yang berada dalam pergumulan apapun juga, biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan. Agar semakin hari kami semakin tahu akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam menghadapi akan masa-masa kehidupan pada saat sekarang ini. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan untuk seluruh kehidupan yang kami rasakan, yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Berkaryalah dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa dapat memahami dan mengerti akan arti kehidupan yang Allah berikan kepada kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk program doa malam yang kami dapat laksanakan pada malam ini. Kami percaya bahwa semua yang kami lakukan hanya oleh karena kasih Tuhan. Dan kami persembahkan akan seluruh pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, demi anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah program doa malam kita pada malam ini, dan kita akan bertemu pada hari Selasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.